Pemirsa, akhirnya setelah Arsy keguguran, dia pun sudah move on. Kini Rani melahirkan tetapi meninggal. Oh my god, oh my god. Sebetulnya sih gue mau ngomong leboksia, cuman karena berhubung ini menyangkut nyawa, jadi gue gak mau ngomong kata lebok deh, kagak enakan gimana gitu ya. Tapi ya kan ini sinetron, yaudah deh, leboksia. Ya karena dia kan jahat, makanya harus dikasih gelar leboksia gitu guys ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan siapapun kalian yang menonton video ini, semoga doa saya yang terbaik buat kalian semuanya. Seperti biasa teman-teman, kita akan membahas alur cerita dan juga sinopsis dari drama series Amka di episode yang ke-113 dan juga 114. Sesuai dengan judul, Rani melahirkan, bayi selamat, Raninya meninggal. Sebetulnya alur cerita versi analisa ini sudah pernah dibahas oleh saya nih teman-teman ya, di beberapa video yang sudah pernah saya tayangkan, bahwa nantinya ketika Arsy mengalami keguguran maka Rani melahirkan namun meninggal. Dan ini terjadi teman-teman. Jadi si Rani Kor sama si Renata ini kan sudah dipindahkan penjaranya, dan putusan hakim juga sudah jelas banget bahwa pada saat ini si Rani Kor ini di penjaranya lumayan lama ya, kurang lebih sekitar 25 tahun. Sedangkan Renata ini kan cuma 1 tahun. Dalam proses waktu ternyata si Renata ini mendapatkan remisi-remisi yang memang itu adalah bagian dari sistem yang ada di penjara. Mungkin saja bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia juga ada ya yang namanya remisi. Dan ini bisa mempercepat buat para narapidana atau para tahanan itu bisa keluar lebih cepat. Nah, sistem ini lumayan ngena banget buat si Renata yang memang masa tahanannya ini gak terlalu lama, yaitu 1 tahun. Dan singkat cerita para pemirsa, setelah melewati beberapa bulan dan belum sampai setahun, akhirnya momen yang ditunggu-tunggu oleh si Renata sudah mulai terjadi, dimana pada saat ini dia sudah dibebaskan dari penjara. Wah, dan momen sedih pun terjadi di sini ya guys ya. Kenapa? Karena sejahat-jahatnya Rani Kor dan juga Renata pada saat itu, kalau melihat adegan ini gue yakin banget sih kalian pasti bakal sedih juga. Karena pada saat ini kan si Rani Kor ini kan memang kondisinya lagi hamil gede banget gitu, dan memang udah bulannya gitu guys ya. Jadi kayak mau melahirkan, jadi mau ngapain, berdiri, duduk, apa aja yang dilakukan atau aktivitas yang dilakukan oleh si Rani Kor ini selalu pegang perut karena bawaannya ngap gitu ya. Udah mau ngebrojol ya guys ya. Rani ya, kalau inget-inget kejadian kemarin mau ngomong leboksia ya. Cuma karena gue takut kualat, jadi gue nggak mau ngomong leboksia lah ke Rani Kor ya. Kasian ya guys ya. Tapi sekali lagi karena ini sinetron, ya udahlah leboksia. Ngapkan lo, berat kan lo. Dan pada saat itu juga teman-teman, Rani dan Renata tuh melakukan sebuah salam perpisahan. Pada saat itu ada sebuah dialog yang membuat semua penonton mungkin yang awalnya benci banget sama mereka berdua, di momen ini mungkin mau tidak mau kalian ada sedikit momen sedih kali ya. Gimana pada saat itu Renata harus meninggalkan adiknya si Rani Kor yang memang pada saat itu perutnya gede banget mau melahirkan. Renata ini nggak bisa berbuat apa-apa selain ada sebuah misi yang memang pada saat ini sudah ditanamkan oleh pada dirinya, yaitu ingin mencoba membuat perhitungan kepada keluarga Pak Irwandi. Nah, ini akan kita bahas nanti ya guys ya. Kita akan terfokuskan mengenai problematik Rani Kor yang saat ini melahirkan tetapi meninggal. Ketika si Renata ini pergi meninggalkan penjara pada saat itu, Rani langsung kembali sedih meratapi nasibnya yang saat ini memegang perut yang sangat besar. Dia pun kembali menangis di dalam penjara. Tetapi berbeda cerita dengan geng sebelah narapidananya. Tiba-tiba pada saat itu para musuh geng ini merasa senang ketika si Rani Kor ini ditinggal sama kakaknya. Kenapa? Karena kalau sama kakaknya tuh mereka lumayan takut. Ketika awal masuk, para narapidana yang lain itu sempat ribut, berantem ya, jejek-jejekan, tonjok-tonjokan, nyambak-nyambakan. Tetapi lumayan ya, Renata mampu mengalahkan mereka semua. Walaupun endingnya tetap aja sih Renata digebukin juga sih. Tapi paling tidak ada perlawanan, karena 2 lawan 4 atau lawan 5 kalau nggak salah ya, itu mereka bisa ya
mengimbangi semua tenaga-tenaga yang mencoba untuk menghantam mereka gitu. Jadi ketika si Renata ini keluar dari penjara, secara otomatis pada saat ini musuh-musuh gengnya mereka berdua nih ya, Ranikor dan Renata ini udah pada seneng banget nih. Wah, ini tinggal sendirian adeknya nih. Perlu nih kita kasih pelajaran nih, bila perlu kita hantemin dan kita bonyokin lagi gitu ya. Jadi udah sepakat nih para geng narapidana yang pada saat itu si Ranikor ditinggal sama kakaknya ini mau buat perhitungan. Tetapi apa yang terjadi pemirsa? Pada saat para musuh gengnya si Ranikor ini mencoba untuk melakukan sebuah penyiksaan mungkin pada saat itu, tiba-tiba mereka semua dipanggil oleh petugas pihak kepolisian untuk masuk ke ruangan yang berbeda dari penjara, yaitu diarahkan ke sebuah dapur. Dan sesampainya di dapur pada saat itu para pemirsa, ternyata mereka mendapatkan tugas untuk membuat masak atau mereka harus memasak untuk tahanan-tahanan yang lain. Mungkin bisa saja begitu ya teman-teman. Nah, di momen ini karena Ranikor ini memang sudah nggak mau mikirin apa-apa gitu ya. Dia hanya berpasrah diri dan juga terfokus dengan bayi yang pada saat ini dikandung di dalam perutnya para pemirsa. Ya udah, dia fokus aja mau masak gitu. Nggak peduli tuh ada geng lain yang mencoba untuk menyakitin dia atau mau coba untuk bikin bonyok dia gitu ya. Nggak peduli banget. Pokoknya dia fokus mau masak gitu ya. Tiba-tiba pada saat itu para pemirsa, pada saat Ranikor ini mencoba untuk mengambil alat masak, lari ke belakang, kemudian kaki dari Ranikor ini langsung tuh diselandung sama musuh para gengnya Ranikor. Otomatis pada saat itu si Ranikor ini langsung jatuh gedubrak gitu, menghantam sebuah kompor yang dimana kompor itu sedang nyala, dan secara otomatis api yang ada di dalam kompor tersebut tiba-tiba meledak. Semua jadi kebakaran. Wow. Semua narapidana yang ada di dalam ruangan tersebut semuanya berteriak, "Tolong, tolong, tolong!" Kecoa, bukan api japrak lu, ngomong asal aja lu. Ini adegan yang sangat serem, lu ngapain ngomong kecoa lu? Fokus dong. Lanjut ya. Tolong, tolong, tolong. Semuanya teriak-teriak tuh guys. Waduh, tegang banget tuh. Dan pada akhirnya pada saat itu satu-satunya wanita yang memang perutnya lagi gede atau mungkin lagi hamil itu cuman Ranikor doang. Jadi karena panik kemudian jatuh, kemudian juga terbentur dengan benda keras. Jadi si Ranikor ini secara otomatis ya ketubannya pecah guys. Udah tuh bleber gitu kan. Dan pada saat itu juga si Ranikor ini langsung dibawa ke rumah sakit terdekat yang kebetulan lokasinya itu tidak jauh dari penjara tersebut para pemirsa. Dan pada saat itu semua yang berhubungan dengan si Ranikor ini dihubungi oleh pihak kepolisian. Yang pertama adalah kakaknya si Renata. Ketika si Renata ini baru saja tiba mungkin pada saat itu dapat telepon dari pihak kepolisian. Renata pada saat itu langsung lari menuju rumah sakit para pemirsa. Dan secara kebetulan pada saat terjadi kebakaran tersebut, otomatis tuh yang namanya kebakaran di lapas ya rame banget gitu kan, masuk media, wartawan segala macam tuh. Ya udah, masuklah ke TV. Nggak sengaja tuh ada si Hanum ya lagi nonton TV. Tumben banget nih mak satu ini nonton TV, nontonnya berita. Biasanya nonton telenovela dia. Yang ini dia lagi nonton berita. Ya udah, nggak taunya terjadi kebakaran. Nontonlah berita si Ranikor gitu kan. Langsung dipanggil Pak Irwandi. Ir sini lo gitu. Dia tuh ada berita kebakaran di lapas. Katanya memakan korban. Salah satunya adalah Ranikor. Kaget tuh Pak Irwandi. Otomatis pada saat itu Pak Irwandi langsung hubungin Raja. Padahal nih dia baru aja habis teleponan sama Raja sama Arsi juga mau janji makan sih. Tapi karena pada saat itu urgent, otomatis Pak Irwandi pun langsung ngambil Raja. Dan Raja sama Arsi kan memang lagi dalam perjalanan pulang setelah liburan gitu. Mereka kan habis bercocok tanam di Bogor ya guys ya. Dan mudah-mudahan begitu mereka pulang Arsi udah tekdung lagi gitu kan. Saya lagi kalau bercocok tanam di puncak Bogor itu pasti tek chair gitu. Kenapa? Karena ya seger udaranya, rempah-rempahnya bagus sih. Aduh, rempah-rempah bagus apa sih? Nanti anaknya Arsi bau aroma teh ya. Tapi kan wangi, gokil ya. Kan bercocok tanamnya di sana, jadi wangi gitu guys. Dan kembali lagi nih para pemirsa, ketika itu juga si Raja ini langsung ditelepon. Dia dikabarin sama Pak Irwandi bahwa pada saat ini lapas di tempat Rani di penjara saat ini mengalami kebakaran. Dan saat ini Rani sedang dirawat di rumah sakit. Otomatis tuh Raja sama Arsi panik. Aduh gawat, Ranikor kebakaran. Itu ketubannya pecah.
terus sekarang mau melahirkan, dibawa ke rumah sakit. Ditambah nih Arsy langsung ngomong sama si Raja, saya kasihan banget sama si Ranikor, mana lagi hamil, udah itu ketubannya pecah terus dibawa ke rumah sakit lagi. Aduh gimana ya nasibnya, mudah-mudahan Rani selamat, kata si Arsy. Dan yang paling penting juga mudah-mudahan bayinya juga selamat. Dan singkat cerita para pemirsa, ketika Pak Irwandi datang ke rumah sakit bersama Tante Hanum dan juga Pak Jamal, Arsy, Raja, dan supirnya pada saat itu juga datang ke rumah sakit. Ketika mereka semua datang para pemirsa, tiba-tiba Rani pun akhirnya melahirkan bayi yang sedang dikandungnya. Ranikor pun meregangkan nyawa. Dan pada saat itu pula orang yang paling sedih, yang paling pertama merasakan kesedihan adalah Renata. Satu-satunya kakak kandung dari Ranikor, bahkan mungkin satu-satunya keluarga dari Rani yang pada saat itu yang bisa mendampingi Rani melahirkan di rumah sakit adalah beliau. Maka dari itu Renata pun langsung menangis terseduh-seduh di atas pelukan adiknya. Renata sang kakak merasa tidak terima dengan apa yang sudah terjadi oleh adiknya pada saat itu. Dia marah besar kepada keluarga Pak Irwandi, khususnya Raja. Pada saat itu pula Renata mengeluarkan sebuah statement bahwa dia akan membuat perhitungan terhadap keluarga Pak Irwandi semuanya. Karena bagaimanapun juga penderitaan yang dialami adiknya ini adalah impact dari keluarga Pak Irwandi. Dan poin pentingnya, Renata tidak terima ketika adiknya Ranikor meninggal dunia. Lalu bagaimana dengan keluarga Pak Irwandi ketika mendengarkan sebuah statement yang mungkin isinya adalah ancaman terhadap keluarganya Pak Irwandi pada saat itu? Pak Irwandi hanya terfokus terhadap bayi yang dikandung oleh Ranikor, yang dimana pada saat ini sudah lahir dengan selamat. Dia akan terfokus bagaimana caranya dia bisa menerima hak asuh 100% terhadap bayi tersebut. Dan dia bisa bertanggung jawab untuk kependidikan bahkan juga masa depan dari bayi Ranikor. Oke guys, ini adalah alur cerita dan juga sinopsis dari drama series Amka di episode yang ke-113 dan juga 114. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.